Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rial Juljannah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang mau menjelaskan beberapa pembahasan dengan judul potensi dan perangkat pembelajaran komparatif Al-Quran, yaitu sebagai mata kuliah tafsir ayat-ayat terbawi. Yang pertama yaitu definisi potensi perangkat pembelajaran. Ada beberapa pendapat, yaitu salah satunya menurut Haryanta pada tahun 2012, yaitu potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dari segi bahasa, potensi berasal dari bahasa Inggris, yakni to pattern, yang berarti keras, kuat. Potensi juga memiliki arti kekuatan, kemampuan dan daya baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Jadi potensi adalah salah satu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut segala pembelajaran dan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan proses belajar dilakukan oleh siswa. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan. Sedangkan pembelajaran ialah proses atau cara untuk menjadikan belajar. Islam telah membuat konsep-konsepsi tentang peningkatan kemampuan dan potensi manusia serta perangkat pembelajaran. Hal ini telah termaktub dalam kedua landasan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Beberapa penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Hajj ayat 46, dan surah As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Baik, yang pertama yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butunin ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Dalam tafsir Al-Qurtubi, maksud daripada Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, ini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu manusia tidak mengetahui apapun dan tentang pengambilan sumpah darinya ketika ia berada dalam tulang sulbi bapaknya. Yang kedua yaitu manusia tidak mengetahui sedikit pun apa yang diputuskan atasnya berkenaan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Yang ketiga yaitu manusia tidak mengetahui sedikit pun berbagai manfaat untuknya. Selanjutnya yaitu maksud daripada dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan agar kalian bersyukur. Yaitu yang pertama yaitu pendengaran. Allah menciptakan manusia yaitu sebagai hambanya beserta dengan sifat-sifat tubuh anggota tubuhnya tersebut dengan yang pertama yaitu pendengaran. Guna pendengaran yaitu salah satunya penetapan kemampuan untuk berbicara. Karena yang tidak mendengar maka tidak mampu berbicara. Jika engkau mendapatkan indera pendengaran, pasti engkau juga mendapatkan indera berbicara. Selanjutnya yaitu dalam bacaan la'allakum tashkurun. Dalam kalimat itu bahwa takwil pertama ialah kita dapat mensyukuri nikmat yang kedua ketika kita melihat bekas ciptaan Allah dan demikian kita menikmati kesyukuran tersebut. Selanjutnya Quran surah
Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta yang ialah hati yang di dalam dada. Penafsiran Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu dengan bacaan afalan yasiru fil ard, maksudnya ialah mereka lakukan sendiri dengan tubuh dan pikiran mereka. Yang demikian itu merupakan cara efektif. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Dunya dalam kitab Tafakur dan Iktibarnya, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sayyar, telah menceritakan kepada kami Ja'far, telah menceritakan kami Malik ibnu Dinar, dan bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Musa seraya berkata, hai Musa, buatlah sepasang terompah dari besi, buat pula tongkat kamu, kemudian berjalan, kemudian di permukaan bumi. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lalu carilah bekas-bekas peninggalan yang mengandung pelajaran bagimu, hingga sepasang terompah itu jebol dan tongkat itu patah. Dengan kata lain ialah oleh kalian azab dan pembalasan yang telah menimpa umat-umat yang mendustakan Rasulullah itu. Yang dimaksud dengan bukanlah buta mata, melainkan buta pandangan hati, ialah kandatipun pandangan mata seseorang sehat dan tajam, tetapi tidak dapat mencerna pelajaran-pelajaran dan tidak dapat menanggapi apa yang didengar. Dalam kitab Tafsir Muyassar, Aid Al-Qarni menafsirkan apakah orang kafir tidak berjalan di negeri-negeri itu agar mereka dapat menyaksikan bekas-bekas kehancuran mereka? Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang yang mendustakannya. Lalu kenapa mereka tidak mengambil pembelajaran dari pembangkangan mereka, sehingga mereka berpikir dengan asal pikirannya dan mendengarkan berita tentang umat-umat terdahulu, sehingga mereka dapat mengambil iktibar. Sesungguhnya orang yang buta bukanlah mata penglihatannya yang buta, melainkan mata hatinya ketika ditimpa kesesatan dan kebingungan. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia yang mendustakan Allah dan kafir kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia pendengaran dan hati yang dapat dijadikan alat untuk memperoleh pembelajaran. Dengan perangkat tersebut yang di dalamnya terdapat kecerdasan berpikir dan rasa cinta serta pendengaran, manusia harusnya dapat melihat kota yang di dalamnya terdapat bekas-bekas reruntuhan dan azab yang telah diberikan kepada umat terdahulu, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran. Dan selanjutnya Quran surah As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kullu syai'in fa khalaqahu wa bada'u khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya, yaitu ruh ciptaannya. Dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit bersyukur. Maksud dari allazina ahsana kullu syai'in khalqah yaitu
yakni yang menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya, seakan-akan menurut takwilnya terjadi takdim dan takhir dalam ungkapan ayat tersebut. Sesudah Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian ia menyebutkan tentang penciptaan manusia. Untuk itu Allah berfirman, wa bada khalqal insana min tin, yaitu dia menciptakan bapak manusia yaitu Nabi Adam dari tanah. Kemudian mereka berkembang biak melalui mutfah, yaitu air mani yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Summa sawwahu, yaitu Allah menciptakan Adam dari tanah. Dia menciptakan dengan ciptaan yang sempurna lagi utuh. Selanjutnya, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara afidah. Kemudian Allah menciptakan tubuhnya, yaitu di dalam tubuhnya terdapat roh, yaitu ciptaannya, dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah berfirman, qalilan ma tashkurun. Tetapi kamu sedikit sekali dalam bersyukur, yakni adanya kekuatan tersebut yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang menggunakan untuk ketaatan kepada Tuhannya. Menurut Ibnu Abbas, Allah mengawali penciptaan manusia yaitu Nabi Adam dari tanah yang diambil dari pusat bumi, kemudian menciptakan keturunan dari air yang keluar dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk menyempurnakan kejadiannya, Allah meniupkan ruh kepadanya, menjadikan pendengaran, penglihatan, serta hati supaya manusia bisa mendengar, melihat, kemudian memiliki kebenaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menyempurnakan ciptaannya tersebut, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia dan memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati agar dapat mencari kebenaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika menjalani kehidupan di dunia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.